Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Mas Hanta, untuk sisi PDI, dari sisi PDI Perjuangan, kira-kira kalau memang agak sulit untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Jakarta, variabel-variabel apa yang kemudian harus jadi pegangan PDI Perjuangan untuk bisa menentukan siapa yang dimajukan besok? Pasti karena ini komposisi elektoral, variabel pertama adalah variabel elektoral. Karena PD Perjuangan memegang boarding pass, maka yang dicari ada figur memiliki elektabilitas. Meskipun secara normatif para politisi PD Perjuangan atau sebagian mengatakan yang penting ada ideologi, mau sehebat apapun ideologinya, mau sehebat apapun konsepnya, kalau kemudian tidak bisa bertarung dan menang, sia-sia, tidak mungkin. Jadi kalau mau jujur, semua partai mempertimbangkan variabel itu, potensi kemenangan. Nah karena itulah sebabnya masuk nama Anies Baswedan, karena faktor variabel ini. Yang kedua, barulah variabel terkait akseptabilitas. Setelah boarding pass, setelah elektabilitas adalah akseptabilitas. Akseptabilitas siapa? Akseptabilitas kepada veto player, figur sentral di PD Perjuangan yang memegang hak vetonya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa yang memberi akseptabilitas paling tinggi? Cuma statement yang tadi menjadi prolog Nusantara TV seperti tadi yang diulang oleh Tasya, itu menjadi variabel kalimat dari Ibu Mega itu. Nah, apa boleh tidak diterjemahkan bahwa belum mendapat restu dari Megawati? Mungkin belum dapat restu menurut saya, mungkin belum tuntas ya, karena kita tahu karakter Ibu Mega dengan Mas Anies ada persamaan yang sulit disamakan disuruh. Apa itu? Karena Ibu Mega kan tahu kalau ingin diusung oleh PD Perjuangan harus tunduk pada aturan, nurut jadi petugas partai, wakil ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Sementara Mas Anies kita tahu selama ini tokoh yang independen menjaga jarak dengan partai politik, kerap misalnya di koalisi yang menentukan wakil diserahkan kepada Mas Anies. Kita ingat ketika PKB, Nasdem dan PKS di koalisi perubahan itu Mas Anies yang menentukan, menjadi sangat determinan. Nah ini berbeda, membuat Mas Anies harus mengalah dalam konteks ini. Tapi ini ada titik tengah, bukan tidak mungkin mencari titik tengahnya. Dugaan saya yang harus mengalah ini tidak ada pilihan kecuali Mas Anies. Kalau Ibu Mega disuruh ngalah sulit tentunya. Nah dari variabel inilah yang sangat menentukan. Dan ketiga barulah mungkin ada variabel-variabel yang terkait dengan faktor-faktor eksternal yang melengkapinya, lobby-lobby politik. Karena Jakarta apalagi itu tidak bisa dikaitkan dengan politik nasional, Tasya. Dan sekarang ada pemerintahan terpilih yang akan terbentuk, mungkin ada lobby-lobby supaya Anies tidak maju, itu kan banyak ya. Saya tidak mengatakan intervensi atau menjegal, karena ini sah-sah saja dalam konteks berstrategi taktis intrik politik kemudian membuat Mas Anies tidak maju melalui pertama strategi Kim Plus. Dengan Kim Plus ini membuat tidak bisa maju sebelum ada putusan MK. Sekarang keluar jalurnya, yaitu opsi PD Perjuangan. Tapi mungkin saja ada upaya melalui PD Perjuangan agar Anies tidak maju, bisa jadi 1-2 hari ini sedang bekerja aktor-aktor politik itu, dan itu sah-sah saja. Nah, dalam konteks ini asalkan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi. Nah, karena itu dalam beberapa hari ini menurut saya ini sangat menentukan bagi Ridwan Kamil, bagi Anies Baswedan, karena ini sangat strategis, sangat menentukan Jakarta ini eskalator politik Anies Baswedan untuk 2024. Dan 2024 ini ada Ganjar Pranowo, kompetitor juga. Jadi begitu Anies masuk di PD Perjuangan, Ganjar lah yang harus menyingkir sedikit, perannya berkurang. Kalau di DKI Pak Ahok dan seterusnya. Jadi setiap peristiwa politik, setiap keputusan politik pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Dan saya kira terakhir saya melihat dari sisi Kim Plus dan Ridwan Kamil, kalau kemudian dua kekuatan ini bersatu, relatif lebih lebih bukan menjadi kabar buruk, lebih antisipatif.
Oke. Kalau yang maju Mas Pram itu kabar baik bagi Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Tapi kalau oke. Anies yang maju, ya ini sangat kuat sekali. Oke. Terutama di pilpres. Kalau dari melihat sisi- Pak Prabowo, lihat pilpresnya. Oh, oke. Kira-kira Kalau gitu. kalau lihat dari sisi Anies hari ini, Mas Hanta, apa yang bisa ditawarkan Anies agar kemudian memang benar-benar dapat tiket? Yang paling ekstrim, Mas Anies masuk PD Perjuangan. Itu paling ekstrim. Tapi kalau Ya, saya melihat kira- karakter Anies Baswedan, kira-kira akan mau tidak masuk dalam PDI Perjuangan? Bukan tidak mungkin, tapi saya melihat belum ada tendensi ke sana. Kecuali mungkin sudah sangat jalan buntu, cul-de-sac bagi Mas Anies bisa jadi untuk ditempuh itu daripada tidak Tidak punya ada sama peluang sekali. apa-apa. Tak ada sama sekali. Tapi menurut saya Mas Anies akan tetap bertahan, bukan soal masuk atau tidak, tapi komitmen. Misalnya komitmen tentang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PD Perjuangan, bisa jadi titik temunya di situ. Menurut saya bukan tidak direstui ya. Signal-signal politiknya cukup lumayan. Meskipun dengan gaya komunikasi Ibu Mega, tapi polisi PD Perjuangan, DPD PD Perjuangan itu sudah mengeluarkan beberapa statement kemungkinan dengan Aniesnya cukup besar. Oke. Nah, yang di sini saya kira peluang itu masih ada. Karena itu ketika tadi bergulir sangat kencang berpasangan dengan Rano, tapi melemah lagi, muncul nama Pramono Anung. Nah, ini berkelindan lah, Iya. multifaktor. Ada variabel yang sedang bekerja, variabel internal PD Perjuangan sendiri, variabel Anies Baswedan lobbynya dengan PD Perjuangan, dan variabel eksternal atau faktor X yang saya Baik, sebutkan. Mas Hanta, saya ingin bicara sedikit soal peluang Ahok. Kalau memangnya, kalau kita tadi mendengar pidato Megawati, ada beberapa semacam gurauan atau mungkin juga pujian kepada Ahok yang kemudian dirasa sepertinya Ibu Mega lebih banyak condong kepada Ahok. Nah, peluang Ahok itu kalau kemudian PDIP memutuskan untuk meninggalkan Anies Baswedan seperti apa, Mas Hanta? Ya, saya kembali pada analisa elektabilitas dan akseptabilitas. Pak Ahok dari akseptabilitas saya yakin dan kita bersepakat akseptabilitasnya ke PD Perjuangan dan Ibu Mega jauh lebih melampaui Anies Baswedan. Karena kader, karena sudah bersama Ibu Mega cukup lama, sementara Mas Anies kan terlalu lama berada di spektrum berseberangan dengan PD Perjuangan, berhadap-hadapan dengan PD Perjuangan termasuk di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, termasuk di Pilpres juga tidak bersama. Sementara Pak Ahok berada di sana. Tapi dari sisi elektabilitas, saya harus objektif mengatakan Pak Ahok relatif lebih kalah dari Anies Baswedan, lebih prospektif Anies Baswedan dari ceruk pemilihnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini ada poinnya, mungkin PD Perjuangan kamu lihat, lawannya kan Ridwan Kamil. Iya. Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi bukan sangat kuat. Ya, dalam takaran sedang. Karena itu, mungkin kalau berhadapan dengan Anies, peluang Anies relatif lumayan besar bersama PD Perjuangan, tapi ada kompensasi, ada komplikasi, ada risiko yang tadi saya sampaikan, akseptabilitasnya dan sebagainya. Tapi kalau Pak Ahok, peluang menangnya tidak sebesar Pak Anies, karena mungkin bisa diserang dengan isu-isu seperti sebelumnya, kemudian captive marketnya misalnya sulit tumbuh untuk di berapa persen angka dan seterusnya. Tetapi kalau melihat lawannya Ridwan Kamil tidak sangat kuat, masih ada harapan bagi PD Perjuangan sepertinya mengeluarkan Ahok. Karena itu kartu Ahok juga belum mati menurut saya. Belum mati. Masih ada potensi. Masih ada peluang, masih hidup untuk dipertimbangkan. Paling tidak karena lawannya Ridwan Kamil. Karena itu di data survei kami, saya kasih poll tracking, Ahok dan Ridwan Kamil itu per hari ini ya bisa berubah. Imbang, relatif imbang. Tapi dengan Anies, lebih tinggi Anies dibandingkan keduanya. Oke, Mas Hanta, sebelum saya ke Mas Sahrin, saya penasaran kalau dari karakteristik pemilih Jakarta sendiri, hari ini dengan situasi politik yang kita ketahui seperti hari ini, kira-kira dengan sekian nama calon yang dikantongi oleh PDI Perjuangan, yang mana yang punya chance lebih besar? Ya, kalau kita melihat dari beberapa karakteristik pemilih Jakarta yang tinggi pemilih rasional dan pemilih sosiologisnya, jangan lupa. Jadi jangan disimpulkan bahwa mantan ibu kota ya, kota terbesar di Indonesia, pendidikan tinggi dan seterusnya, lalu rasional semua. Pemilih sosiologis juga tinggi. Seperti di 2017, kita ingat kan peristiwa 2017. Karena itu, kalau kita bicara peluang, kita sebelum memasukkan variabel tentang ketidakcocokan habitat, PKS keluar dan seterusnya, memang per hari ini Anies Baswedan, urutannya Anies Baswedan. Tetapi yang harus diukur, pemilih Anies tidak sekuat ketika bersama PKS. Karena PKS pasti sudah tergerus. Tapi dihitung juga PD Perjuangannya datang ke berapa. Yang kedua, Pak Ahok
berdasarkan data. Yang ketiga adalah Pramono Anung. Data hari ini, karena itu kalau saya balik dari sisi penantang Ridwan Kamil, mana yang paling menyenangkan Pak Ridwan Kamil dan tim plus? Tentu adalah karena kan tidak ada tiga pasang yang membuat 2 putaran kan, otomatis 1 putaran. Kalau lawan Pramono Anung itu kabar baik bagi Ridwan Kamil. Akan lebih kalau mudah lawan ya? Ahok, kabar sedang. Tapi kalau Oke. keluar Anies Baswedan, kabar agak berat ini, kurang baik. Nah, Kurang karena itu baik. harus siap-siap. Dari sisi PD Perjuangan, sebaliknya, jadi harus dicari titik tengahnya. Di politik Iya. itu kan tidak semuanya harus didapatkan, ada yang harus dipertimbangkan. Tapi per data per hari ini itu. Tapi jangan lupa Pilkada Jakarta masih berlangsung hampir 3 bulan. Dinamikanya masih banyak, masih mungkin berubah, dan jangan lupa Pak Anies itu berubah di Desember. Pilkadanya Februari 2017, tapi Desember 2016 baru Anies melesat di nomor 1 mulai naik. Sebelumnya di nomor 3, karena itu masih mungkin berubah. Masih Itu kan mungkin data berubah. saya bilang per hari ini. Jadi Oke. masih mungkin berubah. Apapun kabar baiknya, Tasya, terakhir adalah kompetisinya menarik ketimbang lawan kota kosong atau calon boneka amat sangat tidak menarik buat demokrasi, Ya. buat pemilih, dan buat kita semua.